Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi peluang binomial. BI dalam kata binomial berarti dua. Hal ini merujuk ke setiap kali percobaan atau kesempatan. Hasil yang mungkin muncul hanya ada dua. Pertanyaan yang biasanya muncul adalah kapan kita menghitung peluang dengan menggunakan persamaan distribusi peluang binomial. Jika kejadian tersebut memenuhi sifat-sifat di bawah ini, maka ketika menghitung peluang kejadian tersebut terjadi, maka persamaan yang digunakan adalah persamaan peluang dari distribusi binomial. 1. Percobaan dilakukan sebanyak N kali. 2. Setiap kali percobaan mempunyai dua kemungkinan hasil. 3. Kemungkinan hasil dari masing-masing percobaan sama. 4. Hasil yang diperoleh pada percobaan pertama tidak akan mempengaruhi hasil yang diperoleh pada percobaan-percobaan yang lain. Untuk persamaan hitung peluang dapat dilihat sebagai berikut. Misalkan X adalah variabel random diskrit, maka peluang dari X adalah P dalam kurung X sama dengan N per N min X P pangkat X ki N min X. Peluang dari nilai variabel random atau yang ditanyakan P dalam kurung X besar sama dengan X kecil tutup kurung sama dengan N per N min X kali X P pangkat X ki N kurangi X. N adalah jumlah percobaan, P sama dengan peluang sukses, Q sama dengan peluang gagal. Contoh, misalkan kita mempunyai satu buah koin yang terdiri atas dua sisi, depan dan belakang. Misalkan kita mengundi sebanyak 10 kali. Pada undian pertama, kemungkinan hasilnya hanya sisi depan atau sisi belakang. Pada undian kedua, kemungkinan hasilnya hanya sisi depan atau sisi belakang. Demikian seterusnya. Setiap kali mengemudi, kemungkinan hasilnya sama, hanya dua, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Dari 10 kali percobaan, beberapa peluang sisi depan muncul sebanyak 2 kali. Diketahui jumlah percobaan N sama dengan 10, peluang sukses sama dengan peluang munculnya sisi depan dalam setiap percobaan, P sama dengan 0,5. Peluang gagal, peluang tidak munculnya sisi depan dalam setiap percobaan, Q sama dengan 1 min P per sama dengan 0,5. Ditanyakan, dari 10 kali percobaan, berapa peluang sisi depan muncul sebanyak 2 kali atau P dalam kurung X sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah peluang munculnya sisi depan, maka kejadian yang dianggap sukses adalah jika sisi depan muncul ketika diundi. Jawab. Mari kita jawab. P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan 10 per 10 min 2 kali 2 dalam dikali 0,5 pangkat 2 dalam kurung 1 min 0,5 pangkat 10 min 2 sama dengan 0,0439. Setiap pedagang telur memiliki 200 butir telur. Karena kurang hati-hati, 10 butir telur pecah saat diletakkan di dalam peti. Jika sebutir telur diambil secara acak, peluang terambilnya telur yang tidak pecah adalah, mari kita bahas. Diketahui jumlah telur seluruhnya 200, jumlah telur yang pecah 10, jumlah telur yang tidak pecah 190. Peluang terambilnya telur yang tidak pecah adalah jumlah telur yang tidak pecah per jumlah telur seluruhnya sama dengan 190 per 200 sama dengan 19 per 20. Dua buah dadu dilambungkan bersamaan, peluang muncul mata dadu berjumlah 4 adalah, mari kita bahas. Misalkan A adalah kejadian munculnya jumlah mata dadu 4. AV sama dengan 1,3, 3,1, 2,2 dengan N dalam kurung A sama dengan 3. Banyaknya anggota ruang sampel untuk dua dadu yang masing-masing memiliki 6 sisi adalah N dalam kurung S sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi peluangnya adalah P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S sama dengan 3 per 36 sama dengan 1 per 12. Selanjutnya, dalam percobaan melempar undi 3 koin uang logam secara bersamaan, peluang muncul satu angka adalah, mari kita bahas.
Misalnya, M adalah kejadian munculnya satu angka dalam kurung A yang berarti koin lainnya muncul gambar G sehingga M sama dengan AGG, GAG, GGA dengan N dalam kurung M sama dengan 3. Banyaknya anggota ruang sampel untuk 3 koin yang masing-masingnya memiliki 2 sisi adalah N dalam kurung S sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi peluangnya adalah P dalam kurung M sama dengan N dalam kurung M per N dalam kurung S sama dengan 3/8. Dalam satu kantong terdapat 30 kelereng putih, 18 kelereng biru, dan 32 kelereng merah. Jika dari dalam kantong tersebut diambil satu kelereng secara acak, peluang terambil kelereng merah adalah, mari kita bahas. Misal M menyatakan kejadian terambilnya kelereng merah dalam kantong itu, banyaknya kelereng merah dalam kantong itu adalah N dalam kurung M sama dengan 32. Banyaknya seluruh kelereng adalah N dalam kurung S sama dengan 30 ditambah 18 ditambah 32 sama dengan 80. Jadi peluang terambilnya sebutir kelereng merah adalah P dalam kurung M sama dengan N dalam kurung M per N dalam kurung S sama dengan 32/80 sama dengan 4/8. 4/10 sama dengan 0,40. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya.